الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. Bab penjelasan tentang seseorang yang tidak merasa puas dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita min tamamit tauhid wa min kamalihi, termasuk dari kesempurnaan tauhid seseorang, bahwa dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Naam, dan dia tidak bersumpah dengan selain Allah dari makhluk. Dan telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya bahwa ini termasuk kekufuran. Al-kufrul asghar wasyirkul asghar. Namun apabila seorang yang bersumpah itu menyebutkan nama makhluk dan bersumpah dengannya dan meyakini kemuliaan dan keagungannya, maka bisa menjerumuskan dia dalam syirik akbar. Seorang mukmin adalah seorang yang tidak dia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan sifat-sifatnya. Dan apabila dia bersumpah, maka dia bersumpah dengan sidq, dengan kejujurannya, dan senantiasa menunaikan apa yang telah dia janjikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aufu bi ahdillah, dan hendaklah kalian menyempurnakan, menunaikan perjanjian kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan janjinya, terlebih tatkala mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka-mereka yang jujur dalam ikrar janji mereka terhadap Allah. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang mulia disebabkan karena dia telah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Azza wa Jalla ini berkenaan turunnya dengan kisah terbunuhnya paman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu Anas bin Nadhr, yang tatkala dia merasakan kesedihan sebab tidak sempat mengikuti peperangan yang pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Badar yang mencatat kemenangan bagi kaum muslimin. Dan dia merasakan sangat menyesal dengan itu, merasakan kesedihan. Sangat ingin dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wallah, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukanku dengan satu peperangan di masa yang berikutnya, la yarayannallahu ma asna." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang akan aku lakukan, apa yang akan aku perbuat. Dan ini merupakan pernyataan sumpahnya, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dia pun mendapati perang Uhud, di mana dia bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan pertempuran melawan kaum musyrikin, menyebabkan kekalahan di pihak kaum muslimin disebabkan karena sebagian mereka tidak mematuhi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah apa yang terjadi. Melihat keadaan yang kucar-kacir seperti itu, maka Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu pun mengatakan sambil beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta uzur kepadamu terhadap apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin dalam membantai kaum muslimin." Lalu kemudian beliau berjalan dan berlari menuju Uhud, dan sempat bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu dia mengatakan, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, wallah inni la ajidu rihal jannati duna Uhud." Sesungguhnya aku mencium ada bau surga yang ada di bawah kaki gunung Uhud. Maka dia pun terus berlari dan berlari, bertempur melawan kaum musyrikin, dan beliau menebas sana sini, dan beliau pun mendapatkan berbagai macam tebasan, pedang, tombak, panah, sehingga setelah demikian banyak tebasan tersebut, maka beliau pun tersungkur kurang lebih 80 tusukan, yang menyebabkan beliau tidak dikenal oleh seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengenalnya adalah saudara perempuannya, tatkala melihat jari jari Anas bin Nadhr. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya berkenaan tentang Anas bin Nadhr dan yang semisal mereka. Ini merupakan salah satu misal di antara
kejujuran yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tatkala mereka telah berjanji dan mereka telah bersumpah, maka mereka berusaha untuk menunaikan janjinya tersebut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang juga di dalamnya terdapat celaan terhadap sebagian dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kisah yang masyhur, bahkan dijadikan sebagai cerita anak-anak, yang dikenal dengan kisah celaka Sa'labah. Sa'labah bin Hatib al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi, bahkan ikut dalam perang Badar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam biografinya. Ibn Hibban dalam thiqatnya dan yang lainnya dari kalangan para ulama menyebutkan bahwa beliau adalah seorang sahabi min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam perang Badar yang merupakan suatu kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui hati-hati mereka yang ikut dalam perang Badar, dan Allah menyatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa yang kalian inginkan, maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Namun ada kisah yang menyudutkan Sa'labah bin Hatib al-Ansari, di mana sebagian mereka meriwayatkan tentang kisah Sa'labah ini. Nah, bahwa terhadap Sa'labah bin Hatib al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu inilah diturunkannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Taubah. Faminhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka, yakni di antara orang-orang munafikin, ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kami diberikan rezeki oleh Allah, kami akan bersedekah dan kami akan termasuk di kalangan orang-orang saleh. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada mereka rezeki, mereka jadi bakhil, lalu mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagian dari para mufassirin seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu yang menisbahkan sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. At-Tabari meriwayatkan, Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis ini. At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juga meriwayatkan hadis ini. Yang hadis ini berasal dari jalan Mu'an ibn Rifa'ah dari Ali bin Yazid Al-Alhani dari Abu Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umam Al-Bahili. Abu Umam Al-Bahili menceritakan bahwa Sa'labah bin Hatib al-Ansari dahulu seorang yang miskin. Lalu suatu ketika dia selalu datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, meminta kepada beliau agar beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya harta, memberikan kepadanya rezeki. Kata Rasulullah SAW, celaka wahai Sa'labah, untuk apa? Apa yang kamu miliki? Ya, dari harta yang sedikit itu lebih baik. Yang penting kamu bersyukur kepada Allah daripada kamu diberikan harta yang banyak, namun jangan sampai kamu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun dia terus mendesak dan mengatakan, ya Rasulullah, wallah, apabila Allah memberikan padaku rezeki, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Maka setelah berulang-ulang, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun mendoakan Sa'labah agar diberikan rezeki.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan beberapa ekor kambing. Lalu dia mulailah beternak. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, sehingga perkembangbiakan dari hewan ternak yang dimiliki oleh Sa'labah demikian pesatnya, mengalahkan ternak-ternak yang dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, tanmi kamayan mudud, berkembang biaknya kambing milik Sa'labah seperti berkembang biaknya cacing, sangat cepat sekali. Maka kemudian tatkala dia telah memiliki kambing yang sangat banyak hingga satu lapangan itu sudah full yang ada di kota Madinah, maka tidak mampu lagi menampung lapangan yang ada di Madinah saking banyaknya, maka dia pun pindah ke lembah. Nah, maka semua kambingnya dipindahkan ke lembah karena di sana lebih luas. Dia pun mulai menjauhi kota Madinah. Walhasil, setelah dia pindah ke lembah, maka dia tidak sholat secara berjamaah kecuali sholatul zuhur wa sholatul asr. Nah, yang lainnya sudah ditinggalkan. Lalu kemudian semakin lama semakin berkembang pula kambingnya tersebut, yang menyebabkan lembah itu pun tidak mampu, maka dicari lembah yang lain. Akhirnya dia tidak mengerjakan sholat secara berjamaah, bahkan sholat Jumat pun telah dia tinggalkan. Nah, orang-orang datang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal Sa'labah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah. Celaka Sa'labah, celaka Sa'labah." Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka membayar sedekah. "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah yang mensucikan mereka. Maka tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Maka di antara mereka ada dua orang diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mendatangi Sa'labah dan untuk mendatangi seseorang dari Banu Sulaim. Berangkatlah kedua orang ini sebagai utusan Rasulullah alaihi wasallam. Tiba ke tempat Sa'labah, maka keduanya pun mengatakan, "Wahai Sa'labah, kami adalah utusan dari Rasulullah alaihi wasallam. Ini tanda buktinya. Dan kami diperintahkan untuk datang kepadamu agar engkau mengeluarkan sedekah dari harta yang kau miliki." Apa kata Sa'labah? "Ma hadhihi illa al-jizyah. Ma hadhihi illa ukhtul jizyah." Ini adalah upeti, pajak. Ya. Tidaklah ini melainkan ini adalah saudaranya pajak. Kalau begitu, kalian pergi dulu. Saya masih memikirkan apakah saya akan berikan nanti itu. Ya. Kalian pergi dulu. Kalau kalian telah selesai memungut sedekah tersebut, maka kembali lagi ke saya. Maka berangkatlah kedua orang ini ke seorang dari Banu Sulaim. Tatkala mereka datang ke Banu Sulaim, ternyata seorang dari Banu Sulaim ini tatkala mendengarkan itu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berusaha mencari untanya yang paling baik, yang paling gemuk, dan yang paling berisi. Ya, paling segar, umurnya yang paling pantas, lalu diserahkan pada utusan Rasulullah alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bukan ini yang kami inginkan. Ya, cukup yang pertengahan saja, jangan yang terlalu bagus." Kata seorang dari Banu Sulaim ini, "Tidak. Saya telah ikhlas. Saya merasa tenang, ya, tatkala saya memberikan ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka berangkatlah dan keduanya pun mengambil sedekah milik seorang dari Banu Sulaim tersebut. Kembali ke Sa'labah. Tatkala datang ke Sa'labah, itu lagi yang dia katakan, "Ma hadhihi illa al-jizyah wa ma hadhihi illa ukhtul jizyah." Ini adalah upeti. Ya, tidaklah ini melainkan ini adalah saudaranya upeti. Nah, kalau begitu kalian pergi dulu, kalian pulang sampai saya punya keputusan. Akhirnya pulanglah utusan Rasulullah alaihi wasallam ini dalam keadaan Sa'labah belum mengeluarkan sedekah. Maka sampailah kedua utusan ini kepada Rasulullah alaihi wasallam. Belum sempat keduanya mengabarkan pada Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah sudah mengatakan,
ya wahai Tha'labah, celaka Tha'labah. Nah, adapun terhadap seorang dari Banu Sulaim, beliau memberikan pujian dan beliau mendoakan barokah kepadanya. Walhasil, keduanya pun menceritakan apa yang dikerjakan oleh Tha'labah dan apa tindakan dia terhadap kedua utusan tersebut. Maka kecewalah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang perihal Tha'labah. Dalam keadaan kecewa Rasulullah dan beliau marah sambil mencaci mengatakan pada Tha'labah, ya wahai Tha'labah, ya wahai Tha'labah. Ada seseorang di dekat Nabi alaihi wasallam yang itu adalah kerabatnya Tha'labah. Mendengarkan itu, dia pun pergi ke tempat Tha'labah dan mengabarkan itu kepada Tha'labah. Wahai Tha'labah, telah diturunkan padamu Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatanmu. Bertobat wahai Tha'labah. Cepatlah engkau bertemu Rasulullah SAW sebelum terlambat. Dan serahkan sedekahmu. Maka dalam keadaan ketakutan Tha'labah mengambil sedekah dari hartanya. Lalu dia datang menemui Rasulullah SAW. Tatkala dia datang menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, Innallaha mana'ani an akhbala sadaqatak. Allah Subhanahu wa taala telah melarangku untuk mengambil sedekah darimu. Saya tidak akan menerimanya. Maka tidak diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sedekahnya di masa Rasulullah SAW hidup. Meninggal Rasulullah, datang khilafah Abu Bakar Siddiq. Maka dia berusaha mendekati Abu Bakar Siddiq agar mau menerima sedekahnya. Kata Abu Bakar Siddiq, sedekah yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW, saya pun tidak mau menerimanya. Tidak diterima. Meninggal Abu Bakar Siddiq, tiba zaman Umar bin Khattab. Demikian pula kata Umar, sedekah yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, saya pun tidak akan menerimanya. Meninggal Umar bin Khattab, datanglah zaman Utsman bin Affan, dan beliau juga tidak menerima sedekah dari dari Tha'labah bin Hatib Al-Ansari tersebut. Lalu kemudian meninggallah Tha'labah di zaman khilafah Utsman bin Affan. Riwayat ini masyhur sekali dan menyebutkan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Namun riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Bahkan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid tatkala menyebutkan riwayat ini, beliau mengatakan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi, Ali bin Yazid Al-Alhani, dan dia adalah seorang perawi yang matruk, yang ditinggalkan riwayatnya. Demikian pula Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan hadis ini adalah hadis yang batil. Nah, Al-Qurtubi memberikan isyarah dalam tafsirnya tatkala beliau menyebutkan riwayat ini, dan menyebutkan pula pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenan tentang orang-orang munafikin, bukan tentang Tha'labah. Lalu beliau mengatakan, wa hadza aula bis-shawab. Ini lebih utama menjadi sebab yang benar, bukan berkenan tentang seorang sahabi Tha'labah bin Hatib. Nah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, faminhum man ahadallah, faminhum man ahadallah la in atana min fadlihi. Ayat ini tidak berkenaan tentang Tha'labah bin Hatib, akan tetapi ayat ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang orang-orang munafikin. Maka ikhwani fi din azakumullah, kita berhati-hati dengan adanya kisah-kisah yang mendiskreditkan, yang merendahkan status dan kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. An Qutailata, dari Qutailah, anna yahudiyan, bukan ini ya kawan, an Ibn Umar, hakeza, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama orang tua kalian, nama bapak kalian, nama ibu kalian, demi ayahku, demi ibuku,
Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Sumpah itu hanya diperbolehkan dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya dari makhluknya. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin, wad-duha, wal-lail idza saja, dan seterusnya. Dari sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla tatkala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya menunjukkan kemuliaan yang ada pada makhluk tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan makhluk itu. Man hulifa lahu billahi falyusaddiq. Barang siapa yang disumpahkan kepadanya dengan nama Allah, maka hendaklah dia membenarkan. Ya, berbaik sangka. Membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Selama tidak ada qara'in, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia berdusta, maka kita berbaik sangka. Ya. Kita benarkan. Apalagi tatkala tidak ada bayyinah, tidak ada bukti, yang diminta adalah sumpah. Nah, maka sumpah di dalam hukum tatkala terjadi pertikaian husumah termasuk hujjah yang bisa dijadikan sebagai tameng dalam membenarkan orang yang bersumpah tersebut, selama dari yang menuduh tidak mendatangkan bukti, tidak mendatangkan bayyinah. Maka di sini kata Rasulullah SAW, hendaklah dia membenarkan. Wa man hulifa lahu billahi falyardah. Dan barang siapa yang disumpahkan padanya karena dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Sekali lagi, ini kalau dalam hal tidak ada bukti, tidak ada qara'in. Wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha, maka dia bukan berasal dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hal ya seseorang bersumpah yang tidak ada qara'in yang menunjukkan kedustaannya, dan tidak ada bayyinah, tidak ada bukti, maka tidaklah yang dibutuhkan dalam pertikaian yang terjadi kecuali sumpah. Maka apabila dia telah bersumpah, sudah kita terima. Antara dia dusta ataukah dia jujur, nusallimu ilallah. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, yang jelas demikianlah. Dalam permasalahan hukum, dalam hal persengketaan, ketika terjadi khilaf, husum, pertengkaran, misalnya tentang satu barang, yang satu mengatakan itu adalah milik dia, yang satunya mengatakan, nah, tidak, ini adalah milik saya. Nah, sementara barang itu ada di tangan si A. Si A mengklaim itu adalah miliknya, B mengatakan itu adalah miliknya. Nah, dalam hal ini asal hukumnya barang itu bersama atau milik dari seorang yang memegangnya. Itu asalnya. Nah, sehingga yang menuduh si B dan yang dituduh adalah si A. Maka dalam hal ini, ketika terjadi khusum seperti ini, maka yang harus diterapkan yang pertama terlebih dahulu adalah al-bayyinah, iqamatul bayyinah. Menegakkan hujjah, bukti. Dan kalau si B mengklaim itu adalah miliknya, apa buktinya? Apa alasannya? Kalau dia memiliki bukti-bukti yang konkret, yang kuat, maka yang dimenangkan adalah yang memiliki bukti. Namun kalau dia tidak memiliki bayyinah, maka tidak ada lagi keputusannya kecuali bagi yang memegang barang tersebut harus bersumpah
dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah miliknya. Maka apabila dia telah bersumpah dan tidak ada bayyinah, al-qaulu qaulul halif, maka diserahkan pada yang bersumpah tersebut bahwa itu adalah miliknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man khulifa lahu billah falyarda." Barang siapa yang telah dijadikan sumpah kepadanya, maka hendaklah dia ridha. Nah, rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Walhasil hadis ini yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bersumpah dengan ayah, dengan ibu, dengan nenek moyang dan selain nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.